Halo semuanya, perkenalkan saya Kigan Noma Jermi. Hari ini saya bersama Kak Cendana akan membahas materi filsafat yang telah kita pelajari selama setengah semester. Meskipun topiknya cukup berat, namun kami akan mencoba menyampaikannya dengan gaya yang santai namun tetap serius. Betul sekali, saya Cendana dan kami berharap video ini bisa membantu teman-teman memahami kembali materi dasar filsafat. Mungkin beberapa dari kita ada yang merasa filsafat itu rumit, sulit dipahami, dan butuh banyak berpikir. Namun sebenarnya filsafat itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Iya, jadi semoga pembahasan ini bukan hanya membuat kita kembali mengingat materi, tapi juga bisa lebih memahami dan mencerna materi-materi sebelumnya. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan gaya dalam filsafat. Nah, kata filsafat berasal dari kata filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Jadi, dari kata itu kita bisa mengartikan filsafat sebagai usaha manusia untuk menjadi lebih bijak. Tepatnya, usaha manusia untuk berpikir kritis dan mendalam tentang segala hal dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dan menjadi lebih bijak. Betul sekali, kalau begitu pastinya filsafat itu sangat identik dengan berpikir dan bertanya. Nah, kemudian setelah pengertian kita lanjut ke ciri-ciri filsafat. Untuk ciri filsafat yang pertama adalah melihat suatu hal tidak dari satu sudut pandang saja. Dan yang kedua adalah selalu mencari makna di balik suatu fenomena. Yang ketiga itu pemikirannya harus nyambung dan sistematis, tidak boleh bertentangan. Dan yang keempat itu harus rasional, artinya harus menggunakan akal dan logika. Dan yang kelima adalah bebas dan kritis. Dan yang terakhir, setiap pendapat atau pikiran harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian setelah ciri-ciri, terdapat pula berbagai gaya dalam filsafat. Ada gaya spekulatif yang artinya berani menduga, reflektif yang artinya merenung, kritis yang artinya tidak gampang percaya, sistematis yang artinya runtut dan beratur, humanitis yang artinya fokus pada manusia, dan yang terakhir analitis yang artinya membedah konsep sampai dasar. Nah, untuk pokok pembahasan yang berikut yaitu mengenai sejarah pencarian kebenaran manusia dan filsafat alam dan mitos. Nah, dalam sejarahnya, pencarian kebenaran manusia bermula dari mitos. Nah, masyarakat kuno sendiri menjelaskan bahwa fenomena alam melalui cerita-cerita simbolis seperti dewa yang murka atau makhluk gaib yang mengganggu alam. Nah, ini merupakan cara awal manusia memahami dunia sebelum berkembangnya nalar ilmiah. Ya, setelah itu muncul para filsuf alam dari Yunani kuno seperti Thales, Anaximandros, dan Herakleitos. Mereka mulai berpikir bahwa dunia memiliki prinsip dasar dan fenomena alam dapat dijelaskan melalui akal, bukan sekadar cerita. Inilah awal dari peralihan mitos menuju logos. Nah, betul sekali teman-teman. Nah, seiring waktu berkembanglah ilmu pengetahuan yang menggunakan metode observasi, eksperimen, dan pembuktian empiris. Sains memberikan jawaban yang lebih dapat diuji dan dikembangkan secara berkelanjutan. Ya, namun menariknya manusia modern pun masih mudah terjebak dalam mitos digital seperti hoax dan informasi palsu. Itu menjadi pengingat bahwa kemampuan berpikir kritis tetap penting meskipun ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat. Nah, pokok pembahasan berikutnya adalah relasi filsafat, sains, dan agama. Filsafat, sains, dan agama sering dianggap bertentangan, padahal ketiganya dapat saling melengkapi. Filsafat menjadi landasan berpikir, sains menjadi alat untuk memahami fakta empiris, dan agama memberikan makna serta pedoman moral. Betul sekali. Nah, filsafat ini mengajukan pertanyaan mengapa dan apa hakikatnya, sedangkan sains menjawab bagaimana sesuatu itu terjadi. Dan agama sendiri menjelaskan tujuan dan nilai yang mendasari kehidupan. Ya, dalam kehidupan saya pribadi, ketiga hal tersebut memang saling melengkapi. Rasionalitas dari sains, kedalaman makna dari agama, dan ketajaman berpikir dari filsafat membuat saya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, berikut kita akan masuk pada pokok pembahasan mengenai empirisme dan rasionalisme.
Nah, ada dua aliran besar dalam memperoleh pengetahuan, yaitu empirisme dan rasionalisme. Nah, empirisme ini sendiri menekankan bahwa pengetahuan itu berawal dari pengalaman indrawi. Seseorang itu harus mengalami terlebih dahulu untuk mengetahui. Ya, kemudian rasionalisme berpendapat bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Bahkan tanpa pengalaman langsung, seseorang bisa memahami kebenaran melalui pemikirannya sendiri. Betul sekali. Nah, saya merasa kedua aliran ini kerap saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada hal-hal yang harus saya alami sendiri, namun ada juga yang dapat saya pahami hanya dengan menggunakan logika. Ya, pada akhirnya kedua aliran tersebut memberikan kontribusi penting dalam cara manusia melihat dunia. Kemudian, pokok pembahasan berikut adalah konsep kritisisme Immanuel Kant. Nah, Kant mencoba mendamaikan empirisme dan rasionalisme melalui konsep yang dinamakan kritisisme. Kant menyatakan bahwa pengetahuan muncul dari perpaduan antara pengalaman dan akal. Indra memberi kita data, tetapi akal memberi kita bentuk serta struktur pada data itu. Betul sekali, menurut Kant sendiri manusia itu tidak pernah benar-benar mengetahui dunia sebagaimana adanya. Yang kita ketahui hanyalah fenomena, yaitu apa yang tampak melalui persepsi kita. Sedangkan dunia pada dirinya sendiri atau nomena tidak dapat dijangkau sepenuhnya. Ya, konsep ini membuat saya sadar bahwa persepsi manusia itu sangat terbatas. Kita bisa salah memahami orang lain hanya karena pikiran kita menafsirkan sesuatu secara keliru. Benar sekali, saya pun sering mengalami situasi salah paham hanya karena apa yang saya lihat tidak sesuai dengan kenyataan. Ini mengapa Kant menekankan pentingnya sikap kritis. Nah, yang berikut kita masuk dalam pokok pembahasan mengenai cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu sendiri adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan. Pertanyaan berkisar pada apa yang benar-benar ada dan bagaimana sesuatu dapat dikatakan eksis. Ya, kemudian epistemologi itu membahas tentang sumber, struktur, dan batas pengetahuan. Contoh pertanyaannya seperti bagaimana kita mengetahui sesuatu dan apa yang membuat pengetahuan itu sah. Nah, sedangkan aksiologi itu sendiri adalah cabang filsafat yang membahas mengenai nilai, baik nilai moral maupun estetika. Nah, pertanyaannya adalah apa yang baik, apa yang indah, dan apa yang benar bermanfaat. Ya, jadi ketiga cabang ini sebenarnya sering kita gunakan juga tanpa sadar. Saat kita mempertanyakan identitas diri, kita sedang berfilsafat secara ontologis. Kemudian saat kita mencari dasar kepercayaan kita sedang berfilsafat secara epistemologis. Juga saat kita menentukan tindakan benar atau salah, sebenarnya kita sedang mempraktikkan aksiologis. Dalam contoh-contoh dari tiga cabang filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Contoh dari ontologi adalah yang pertama ontologi realisme yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, kemudian ontologi materialisme oleh Demokritos dan Marx, dan ontologi fenomenologi oleh Husserl dan Heidegger. Nah, yang kedua kita masuk dalam contoh epistemologi. Yang pertama ada epistemologi rasionalisme yang dikemukakan oleh Descartes dan juga Spinoza dan Leibniz. Dan yang kedua yaitu contoh empirisme yang dikemukakan oleh John Locke dan David Hume. Yang ketiga ada contoh kritisme yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Nah, kemudian berikutnya ada di cabang aksiologi. Contoh dari aksiologi adalah etika deontologi oleh Immanuel Kant, etika utilitarianisme oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.
Kemudian ada juga etika kebajikan oleh Aristoteles. Kemudian estetika oleh Kant dan Hegel. Nah, demikian rangkuman materi filsafat yang sudah dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami dan mengingat kembali inti dari pembahasan selama setengah semester. Nah, teman-teman, jadi filsafat ini mengajarkan kita untuk berpikir jernih, jujur, dan juga kritis. Lebih dari sekedar teori, filsafat ini membantu kita mengenali diri sendiri dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.